manusia dibanding sama Tuhan. Itu namanya terlalu. Penulis kitab Hakim-Hakim. Benarkah Samuel? Apa buktinya? Yang pertama kita lihat secara internal dari dalam. Bukti frasa berulang di dalam kitab Hakim-Hakim 17 ayat 6, Hakim-Hakim 18 ayat 1, Hakim-Hakim 19 ayat 1, Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 menunjukkan bahwa Samuel lah penulis kitab Hakim-Hakim. Pada saat kapan Samuel menulis kitab ini? Ditulis pada masa Israel sudah memiliki sistem monarki. Monarki itu sistem kerajaan. Sama seperti negara kita ini. Sebelum menjadi republik, dengan kepemimpinan presiden, negara kita ini kan sebenarnya lebih didahului dengan sistem monarki, yaitu sistem kerajaan. Makanya di berbagai daerah, pulau di Indonesia, provinsi Indonesia selalu ada raja-raja. Kalau bagi orang Batak, si singa mengaraja. Kan gitu. Kalau bagi orang Jawa, ya, ya, banyak juga rajanya orang Jawa itu. Bahkan lebih banyak dari rajanya orang Batak. Kalau rajanya orang Batak itu kayaknya, kalau dibandingkan dengan rajanya orang Jawa, lebih banyak rajanya orang Jawa. Kalau rajanya orang Jawa, itu bukan hanya bersifat provinsi dia. Ya, tapi juga ada yang lebih kecil lagi bersifat kabupaten, wali kota. Contohnya apa? Kerajaan Keraton Yogyakarta. Itu kan provinsi ya. Tapi di bawahnya itu ada lagi kerajaan Solo. Kan coba itu. Ada kerajaan di mana? Cirebon kan gitu. Nah, orang Batak ini yang terlalu miskin mereka menciptakan raja-raja. Tapi memang masalah juga sih. Kalau orang Batak semuanya jadi raja, berantem kerjanya. Dan itu sudah terbukti. Kalau semua orang Batak jadi raja, ya baku hantam, nggak pernah akurnya. Terbukti dari mana? Ya, banyak sekarang kumpulan-kumpulan adat marga orang Batak baku hantam. Karena semuanya pingin jadi raja adat. Ya, nah gereja pun mau dibuat juga dengan sistem kerajaan. Masalah juga. Karena yang di bawah nggak bertahan, nggak apa, nggak betah dipimpin oleh gembalanya, dikudeta juga. Termasuk anaknya pun bisa mengkudeta bapaknya sampai masuk pengadilan. Nah, oke. Nah, itu sekilas sistem monarki atau raja gitu ya. Itu sudah terjadi. Jadi begini, sebelum bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia, mengenal istilah sistem kerajaan atau monarki, itu sebenarnya sudah pertama kali dibuat Tuhan. Bangsa Israel itu pernah ada dalam satu model dipimpin oleh raja sebenarnya, yaitu monarki. Ya. Nah, dari sini sebenarnya berkembang negara-negara, ya negara-negara lah disebut ya, yang belum menganut sistem presidensial republik. Contohnya Indonesia itu masih memakai sistem kerajaan sebenarnya. Ya, itu diadopsi dari Alkitab, Bapak Ibu. Dan itu implementasi pertamanya sistem ini dipakai oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tentu maksudnya Tuhan supaya lebih detail, supaya lebih spesifik, bisa mengatur dan membimbing orang Israel yang sudah makin berkembang, ya dengan luar biasa. Ya, nah itu. Yang kedua, bukti referensi Yerusalem masih dikuasai oleh orang Yebus. Hakim-Hakim 2 ayat 21. Hakim-Hakim 1, maaf, ayat 21. Menyatakan, tetapi orang Benyamin tidak menghalau orang Yebus diam di Yerusalem. Jadi orang Yebus masih diam bersama-sama dengan orang Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Hal ini mengindikasikan kitab ini ditulis sebelum Raja Daud merebut Yerusalem dari orang Yebus dan menjadikannya ibu kota Israel sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Itu dicatat dalam 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 7. Jadi ada yang menarik di sini. Rupanya Bapak Ibu, ada beberapa kota-kota kecil yang rupanya belum penduduknya nih, ya, belum clear dan clean diusir oleh 12 suku orang Israel. Artinya apa? Mereka masih kompromi juga kadang-kadang. Itu. Nah, itu juga kan menyebabkan masalah kan buat mereka. Padahal Tuhan bilang hard total. Tidak boleh ada suku lain, bangsa lain di situ selain daripada kalian kan begitu. Oke. Nah, ini juga saya katakan tadi, kenapa sulit dipahami oleh saudara kita Muslim khususnya. Kok kenapa Israel itu ngotot banget? Harus mengambil tanah kakek nenek moyang atau opung mereka yang dipakai oleh Palestina. Ini dasarnya sebenarnya yang dipakai oleh mereka.
bahwa tanah itu harus clear and clean, harus milik kita. Karena itu dijanjikan Tuhan untuk kakek nenek moyang kita. Nah, itu kata Perdana Menteri Israel kan, Bapak Ibu. Itu basisnya dari sini sebenarnya. Ya. Oke. Bukti sejarah, narasi di kitab-kitab Hakim pasal 1:16 itu mencakup periode kematian Yosua memang. Masih disinggung sedikit tentang Yosua. Tapi hanya di beberapa pasal saja. Sebagai bentuk kesinambungan kitab Yosua dengan kitab Hakim-Hakim. Ya, itu maksudnya. Dan yang menulis itu siapa? Ya Samuel tentunya. Bukti eksternal dari luar, yaitu tradisi kuno Yahudi mencatat dalam kitab Talmud. Kitab Talmud ini adalah bahasa lain daripada kitab yang dipakai oleh orang Yahudi. Ya, menyebutkan Nabi Samuel penulisnya. Bahkan mereka katakan bukan hanya hakim-hakim yang ditulis oleh Samuel, tapi juga kitab Rut. Tapi nanti akan kita coba dalami. Ya, dan termasuk kitab 1, 2 Samuel. Nah, bukti waktu penulisan, ya, kurun waktu 1045 hingga tahun 1000 sebelum Masehi. Alias awal masa kerajaan Israel waktu Samuel masih hidup. Ya. Nah, bukti kesesuaian yang lain dengan kitab Samuel sebenarnya bisa terlihat ya di dalam kitab Rut dan juga dalam kitab 1 Samuel yang indikasinya tandanya mengerahkan bahwa penulis kitab Hakim-Hakim ini adalah Samuel sendiri. Oke. Di mana posisi Samuel waktu dia menulis kitab Hakim